朱鹏公子、朱孝公子，谁才是72岛屿的王？朱家从南域滚出去！恐怕要铩羽而归。就一直是觊觎少族长之位，要是那个人在就好。有消息了，梦瑶，什么事？是时候该我们出手了。我定然不会投靠天伦岛，切不可贸然行事。说是能治好老岛主的身体。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua seri Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang memperlihatkan Bos Muyun dan yang lainnya memutuskan untuk istirahat dulu di sebuah penginapan. Jelas Meng Yao yang melihatnya awalnya cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya. Karena memang tujuan mereka adalah menyelesaikan masalah bukan untuk menginap di sini. Tapi Bos Muyun pun hanya bilang agar mereka tidak terburu-buru, apalagi begitu sampai di Pulau Suensa. Nanti ada seseorang yang pasti akan menyambutnya. Tentunya untuk sekarang ia masih harus menyelesaikan sesuatu yang penting dulu. Sontak Meng Yao yang mendengarnya lagi-lagi cukuplah kaget. Yang ternyata Bos Muyun ingin mengalirkan energi darah kuno ke dalam tubuhnya selama seminggu penuh untuk persiapan menuju ke tahapan suci. Tapi di saat yang sama Yahui pun juga masuk dan meminta agar Bos Muyun memberikan perintahnya. Jelas Yahui yang melihat keadaannya, ia pun cukuplah kaget. Alhasil Bos Muyun pun hanya bilang karena Yahui sudah berada di reruntuhan naga kuno terlalu lama. Jadi alangkah baiknya ia juga ikutan untuk beristirahat. Yang pada akhirnya ia pun nurut saja dan bergegas pergi ke dalam kamarnya. Sementara untuk Bos Muyun sebelum berkultivasi, ia pun juga sangatlah berterima kasih kepada Meng Yao yang mau berjuang bersama-sama. Sontak Meng Yao yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali yang membuat Bos Muyun pun langsung bergegas berlatih. Di sana, di alam bawah sadarnya, ia pun juga langsung memanggil gulungan Jusian dan menanyakan soal tantangan dalam mendapatkan harta karun di goa harta karunnya. Jelas mendengar itu Jusian juga tak keberatan sama sekali dan langsung membawanya ke suatu tempat. Di mana di tempat itu Rojusian pun akhirnya menunjukkan wujud aslinya yang merupakan seseorang juga. Di sana ia pun bilang selama Bos Muyun bisa menyelesaikan tantangan darinya, maka ia bebas memilih harta di sini. Sontak Bos Muyun pun langsung mengatakan kalau ia membutuhkan pil suci kelas menengah dan kelas atas. Yang tanpa diduga di goa harta ini semuanya beneran ada. Bahkan semuanya juga merupakan kelas terbaik. Tapi untuk mendapatkannya Bos Muyun harus menyelesaikan tantangannya terlebih dulu. Di mana ia berubah wujud ini juga untuk membantunya menyelesaikan tantangan dan Bos Muyun bertarung melawan dirinya. Sontak karena selama ini Bos Muyun belum mendapatkan lawan sepadan, jadi ia pun tak keberatan sama sekali dan pertarungan mereka pun tak bisa dielakkan lagi. Namun tanpa diduga hanya dengan satu gerakan saja Bos Muyun pun berhasil dikalahkan. Jadi di dalam goa ini seperti sebuah permainan guys. Dimana jika kalah Bos Muyun akan langsung menghilang. Namun ia masih bisa mencobanya terus menerus sampai berhasil menyelesaikannya. Jelas Jusian sendiri ia pun hanya tertawa tipis dan meremehkan keterampilan pedang milik Bos Muyun. Tapi tentunya Bos Muyun tak menyerah begitu saja dan mencobanya sekali lagi. Sayangnya lagi-lagi hanya dengan satu gerakan saja ia pun berhasil dikalahkan. Sampai terlihat Bos Muyun pun terus mencobanya dan malah gagal semua. Sontak menyadari kalau tantangannya cukuplah sulit, jadi Bos Muyun pun meminta agar pil suci kelas menengah tadi ditukarkan saja dengan pil suci kelas tertinggi. Tapi jelas Jusian pun menyarankan agar Bos Muyun melewatinya satu persatu dulu. Yang pada akhirnya pertarungan mereka pun kembali berlanjut lagi.
Namun untuk kesekian kalinya Bos Muyun pun dikalahkan. Jadinya ia pun benar-benar sangatlah kesal. Tapi di sana Jusian pun hanya bilang semakin berharga harta yang Bos Muyun inginkan, maka Jusian juga akan semakin kuat. Tentunya ia pun menyarankan agar Bos Muyun mikir-mikir lagi untuk menginginkan harta di sini. Tapi tanpa diduga Bos Muyun tetap tak gentar sama sekali. Bahkan dengan mode seriusnya kali ini ia pun mencoba untuk melawannya lagi. 来吧，不过我看你需要丹药啊。 Namun sayangnya meskipun sudah ada sedikit perkembangan, tapi ia tetap saja dikalahkan oleh Jusian. Yang pada akhirnya Bos Muyun pun kapok untuk meminta pil tinggi dan hanya meminta 5 bahan obat utama saja, yaitu buah naga giok, rumput pahit, bunga kristal es, bunga spiritual, dan gulma ungu. Sontak Jusian yang mendengarnya juga langsung mengabulkannya. Tapi bisa mendapatkannya ataukah tidak itu masih harus tergantung dengan kemampuan Bos Muyun itu sendiri. Yang pada akhirnya dengan mode seriusnya Bos Muyun pun beneran bertekad untuk mendapatkannya dan mereka pun melanjutkan lagi pertarungannya. 真快啊，打得爽！再来。 Pada saat yang sama, Xin kemudian berpindah pada sebuah perahu yang di dalamnya terdapat Tuan Muda Pulau Tianlun. Selain itu, di sana juga hadir sosok 2 petinggi keluarga Zhu, yaitu Zhu Peng dan Zhu Xiao. Tentunya pertemuan mereka ini merupakan pertemuan kerjasama antara Pulau Tianlun dengan keluarga Zhu. Diketahui pada saat ini Pulau Tianbao dan juga Pulau Tianlun mengalami bentrokan alias peperangan. Kedua pulau tersebut memang sedang gencar mencari sekutu untuk peperangan ini. Dan inilah langkah pertama Pulau Tianlun, yaitu merekrut keluarga Zhu untuk dijadikan sekutu mereka. Namun di sana Zhu Xiao malah meremehkan Tuan Muda Lun yang katanya Pulau Tianlun ini sudah mengalami penurunan akibat kesalahannya dengan Pulau Tianbao. Mendengar itu, Zhu Peng meminta Zhu Xiao untuk tidak mengatakan hal itu. Tuan Muda Lun juga tidak tersinggung, yang mana meskipun Pulau Tianlun sudah menurun, tapi kekuatannya masihlah kuat karena dirinya masih memiliki beberapa sekutu yang bisa menandingi Pulau Tianbao. Salah satunya adalah keluarga Zhu itu sendiri. Diketahui beberapa waktu ini Pulau Tianbao juga telah merekrut beberapa kekuatan besar seperti Pulau Xuanza. Namun ada juga yang masih bersikap netral seperti Pulau Lingxi dan pulau-pulau lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan peperangan kedua pulau ini akan dimenangkan oleh Pulau Tianlun. Xin berpindah di tempat Pulau Xuanza. Di sana Pulau Xuanza nampaknya kedatangan seorang tetua Baiyu yang ingin melakukan kerjasama dengan Pulau Xuanza. Seperti diketahui beberapa pulau lain sudah direkrut oleh Pulau Tianlun dan ini merupakan pergerakan dari Pulau Xuanza. Keduanya berbincang tipis membicarakan situasi terkini pada 72 pulau yang mengalami kekacauan. Namun seperti yang telah ditugaskan oleh atasan Baiyu, Pavilion Tianbao hanyalah bersekutu atas dasar bisnis saja dan tidak ada peperangan. Kedatangannya ke sini hanyalah ingin mencari keuntungan bersama. Oleh karena itu, demi untuk bisnis mereka lancar, maka kedua belah pihak pun setuju melakukan kesepakatan mengusir kelompok musuh terutama Pulau Tianlun dan keluarga Zhu. Dengan begini, penguasa Pulau Xuanza percaya kemenangan mutlak itu akan segera mereka dapatkan. 朱家从南域滚出去！ 恐怕要铩羽而归。 Namun meski begitu, Baiyu sepertinya masih harus waspada. Itu karena musuh mereka kali ini bukanlah musuh yang lemah, melainkan musuh kuat seperti Zhu Peng dan Zhu Xiao. Mendengar ini, penguasa Pulau Xuanza jadi teringat akan sosok bos kita dan mengira jika dia ada di sini pasti saja semua masalah akan terselesaikan. 要是那个人在就好。 有消 Xin 息了， berpindah di tempat Bos Muyun. Muyao, Di sana muncullah Meng Yao yang mengabarkan mengenai beberapa berita terkait situasi di 72 pulau mengenai keluarga Zhu yang telah sampai di Pulau Lingxi. Dikatakan Pulau Lingxi memiliki penguasa yang sangat kuat. Namun akhir-akhir ini dikatakan Ling Ming tengah mengalami sakit parah dan tahtanya akan diberikan kepada anaknya. Mendengar ini, Bos Muyun pun menjadi semangat dan akan segera bergerak menuju ke Pulau Lingxi. 是时候该我出手了。 Xin berpindah di keluarga Lingxi. Di sana memanglah benar Ling Ming sebagai penguasa pulau tengah terbaring lemah. Diketahui dia mengalami sakit parah yang digadang-gadang hidupnya sudah enggak lama lagi. Pada saat ini Pulau Lingxi sebelumnya memanglah ditakuti oleh beberapa pulau lain seperti keluarga Zhu. Namun sekarang kekuatan mereka menurun yang bahkan kini pulau mereka ditekan dan dipaksa untuk bergabung dengan keluarga Zhu.
Oleh karena itu, demi bisa bertahan, sang anak diperintah oleh sang ayah untuk tidak tergesa-gesa membuat keputusan. Artinya Dong Tian sudah pasti nggak akan pernah bergabung dengan Pulau Tianlun karena Lun Hui dari Pulau Tianlun lah yang telah membuat ayahnya seperti ini. Dia lebih memilih untuk bergabung dengan Pulau Tianbao saja. Namun sang ayah tidak membiarkan anaknya. Sang ayah masih memiliki prinsip netral, tidak bergabung dengan siapapun. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba seorang pelayan mengabarkan jika ada beberapa orang misterius yang ingin menyembuhkan Ling Ming. So, pasti itu adalah Bos Muyun. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Maka kita tunggu aja di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.